Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ajalul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah memberi kesempatan kita untuk mendengar dari Al-Quran, dan insyaallah kajian kita pada kali ini di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai ayat 100. Karena itu kalau Bapak dan Ibu dan sekalian mengingat pertemuan ini diawali dengan bacaan basmalah. Pada ayat 99 Allah menyatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Ini pernyataan orang-orang kafir apabila dicabut nyawanya. Ketika orang mencabut nyawanya itu, Bapak Ibu sekalian, kesakitannya luar biasa. Rasulullah memberikan gambaran seperti ditusuk pedang 300 kali. Ditusuk pedang 300 kali, itu sakitnya orang ketika dicabut nyawanya. Namun ketika orang-orang yang beriman, karena ditunjukkan oleh Allah kenikmatan surga, maka rasa sakit itu yang 300 kali bacaan pedang itu dirasa tidak seperti 300 kali bacaan pedang, tapi rasa sakitnya tetap ada. Karena itu Rasulullah dulu ketika akhir hayatnya disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah tangannya dimasukkan di dalam air yang disediakan di sampingnya, lalu diusapkan mukanya dengan mengucapkan Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, hawwin 'alaina, permudahlah atas kami fi syakaratil maut, dalam sakarat maut, pungkasan kematian. Sakarat itu azab. Kalau orang-orang kafir ketika azab hebat sekali sakitnya. Gambarannya di dalam Quran surat 75, surat Kiamat. Allah menyatakan di ayat 26, kalla idza balaghatit taraqi
Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan. Kalau sudah nafas ini juga mendesak kerongkongan, orang nggak bisa bicara, kekuatan sudah tidak ada. Tapi pikiran masih hidup. Karena sakit, Allah menyatakan di ayat 27 Waqiah, Marwat, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Posisi sakit itu siapa yang bisa menyembuhkan? Orang yang mau meninggal tahu kalau dirinya mau meninggal, tapi dia tidak bisa minta tolong. Hanya menjerit dengan sekeras-kerasnya, cuma kita tidak tahu. Ketika orang-orang kafir mulai dicabut itu dari mati. Kedatangan kematian itu berarti belum mati. Karena itu orang yang mau meninggal itu dikisahkan di ayat ini, di ayat 28, wa dhanna annahu firaq. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Kalau bahasa saya, mati. Orang yang mau tenggelam di kapal laut, ketika kapalnya oleng, kemudian miring, airnya masuk, melihat air yang seperti itu semakin banyak yang tenggelam, kemudian banyak yang jatuh ke laut, dia juga masuk ke dalam air. Perasaannya gimana? Perasaan ketika orang mulai airnya melebihi hidup kita. Wah, panik. Wadhanna annahu firaq. Waduh, mati ya. Kalau punya anak, waduh, anakku mati. Kalau duit keluarga di dalam kodok. Waduh, merasakan seperti itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena itu ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya juga begitu. Lalu mereka menjadi orang Rabbir Ji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Pertanyaan saya, orangnya ini di mana? Apa sudah di alam yang lain? Masih di dunia. Cuma yang dimaksud di ayat ini ada catatan kaki di kitab sampean di tafsir. Ada catatan kaki. Catatan kaki. Orang-orang kafir di waktu menghadapi sakaratul maut minta supaya diperpanjang umur mereka agar mereka dapat beriman. Itu maksudnya. Rabbir Ji'un, kembalikan saya ke dunia. Artinya sehatkanlah lagi Allah saya. Karena posisi sakit. Beri umur panjang ya Allah. Tujuannya apa? Ayat 100. La'anni a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Saya meninggalkan sesuatu ya Allah. Karena itu ketika orang yang mau meninggal itu
betul-betul ditunjukkan oleh Allah apa yang dicintai. Jadi rasanya abot begitu meninggalkan sesuatu yang dicintai. Kalau dia sangat cinta pada suami atau istrinya, ya itu yang dia. Kalau dia cinta kepada anaknya, ya itu yang dia. Kalau cinta kepada hartanya, ya itu yang dia. Apalagi ngurusi harta, belum selesai mau mendirikan pabrik, malah pakai toko. Si mendirikan guru mulai. Tadi ini guru mulai. Pabrik itu barang gede. Biaya top. Dia sedang mendirikan pabrik, belum dapat hasilnya, duit cium tangan, enggak. Letaknya wis. Wah ya ini saya. Mau tambah kayak apa? Rasulullah pernah bersabda begini, man ahabba liqa'a Allah, barang siapa yang senang ketemu Allah, ahabba Allah liqa'a, maka Allah juga senang ketemu Allah. Wa man kariha liqa'a Allah, barang siapa yang benci ketemu Allah, sebaliknya karihallahu liqa'a, maka Allah juga benci terhadap Allah. Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab kariha liqa'a, ahabba liqa'a, itu kalau di Arab sana artinya sudah menjadi bahasa tabu di sana. Kalimat liqa Allah itu artinya kematian. Jadi kalau diterjemahkan bebas ini, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang senang dengan mati, maka Allah senang terhadap mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang benci dengan kematian, maka Allah benci juga dengan mereka. Ada tidak di antara kita senang dengan kematian? Ada pas sampai kayak ini? Ada sih mati, beneran. Makanya waktu itu istrinya Rasulullah namanya Aisyah, istri yang paling muda, protes dari Rasulullah, buat satu pernyataan, ya Rasul, kulluna nakrahul maut. Ya Rasul, setiap kita ini mesti benci dengan kematian. Rasulullah menjawab pertanyaan istrinya itu, tidak seperti itu wahai istriku. Orang itu kalau mau meninggal, orang yang beriman, rahmat Allah akan diberikan kepadanya, ditunjukkan ridhonya, dia juga ridho. Sama dengan kalau di surat 41 surat Fussilat, di ayat 30 itu Allah menyatakan, surat Fussilat, Allah menyatakan ketika orang istiqomah dalam melaksanakan perbuatan yang baik, itu dijanji oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian
mereka meneguhkan pendirian mereka. Lalu maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Malaikat memberikan stempel pada orang yang istiqomah itu di dalam dadanya, di hatinya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Nah, beberapa tafsir itu menyatakan ketika orang yang istiqomah, begitu nyawa akan dicabut, ditunjukkan oleh Allah kenikmatan namanya surga. Inilah yang dijanjikan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Rasulullah menjawab pertanyaan istrinya. Ketika orang yang beriman itu diberi oleh Allah basyir, satu tanda kebenaran surga, maka ahabballahu liqa'ahu, maka orang itu senang ketemu Allah. Ahabballahu, Allah juga senang ketemu orang itu. Sebaliknya, ketika orang yang tidak beriman, nyawa sedang diambil oleh Allah. Karena apa? Ditunjukkan oleh Allah azab yang akan diterima olehnya. Ketika orang diberi azab, ditunjukkan azab yang akan diterima, secara otomatis para bapak sekalian, dia benci ketemu itu, maka karihallahu liqa'ahu. Orang itu benci ketemu Allah. Allah benci dengan orang tersebut. Artinya orang-orang yang tidak beriman. Karena itu ayat ini menyatakan ketika orang mau meninggal dan posisinya kafir, ditunjukkan kesenangannya, minta diundur waktunya, minta disehatkan lagi, karena dia sudah menghadapi situasi yang sangat gawat, yang sangat menakutkan, ingin berbuat baik. Akhirnya usul pada Allah, la ali amalu sholihan fima taraktu, ya Allah, agar supaya saya ini kalau diberi umur panjang akan berbuat baik terhadap apa yang saya tinggalkan, ya Allah. Saya meninggalkan apa ini bermanfaat kalau saya diberi umur panjang, tambah sedikit lagi, saya tak banyak amal. Nah, yang ditinggalkan banyak banget. Ono sing berupa harta benda yang berupa sawah, ada yang ditinggalkan itu harta benda yang berupa barang bisa bergerak, bisa mobil, bisa sepeda, bisa suruh, sendiri suruh, ya. Bisa dia sedang perdagangan dengan luar negeri, si pedagang besar, sehingga pedagang besar mungkin dia akan mewakafkan sebagian hartanya berupa sepeda motor. Atau barangnya kecil tapi nilainya besar, ATM. ATM itu barangnya rajin, tapi nilainya besar. Dan kalau ini cilik di seluruh dunia ini tentunya akeh, Pak. Cukup piro nek opo ae.
Itu yang saya tinggalkan ya Allah supaya saya bisa berbuat baik terhadap yang saya tinggalkan. Kalau saya diurut aja maunya begitu. Allah menolak kalimat itu. Karena innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Tidak akan terjadi. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Kamu ngomong tok, gabrus ngobros. Saking kalau ngobros itu loh dede. Ngomongan tok, gabrus. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau misalkan diberi umur panjang itu dibalik nomor kan tak cinta mati itu tidak. Apa berbuat baik? Tambah sungguh kita kau. Aku udah canggih mati kasih itu. Nama komentarnya akeh. Para bapak dan ibu saudara sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir, itu Allah menceritakan tentang keadaan orang yang sedang menjelang kematiannya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan pula perkataan mereka saat itu dan permintaan mereka untuk dapat dikembalikan. Tujuannya untuk memperbaiki apa yang telah dirusaknya selama hidupnya. Maka Allah banyak menghimbau kepada kehidupan kita. Salah satu di antaranya himbauan sebelum kematian ini supaya banyak berbuat baik. Kalau ada hubungannya dengan sedekah, misalnya di surat 63 ayat 10. Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akun minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Di sini disuruh membelanjakan. Belanjakan itu bukan dibawa ke mall baru, bukan di konang bentar. Tapi belanjakan di sini berikan sebagian harta yang saya berikan kepadamu itu untuk perjuangan Islam. Yang dimaksud membelanjakan di sini adalah untuk sabilillah. Sabilillah itu kalau seperti ini juga sabilillah. Membangun masjid sabilillah, bangun pondok sabilillah. Kalau narek itu bisa sabilillah. Banyak Pak Bu. Dan sedekah-sedekah yang lain, karena himbauan yang diberikan oleh Allah itu tidak hanya baik sedekah dari harta yang didapati ketika dia berusaha, tapi harta benda yang disediakan oleh Allah dari bumi yang di atas namakan dia. Itu hasilnya disuruh menafkahkan juga. Ayat ini menyatakan nafkahkan sebagian yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian. Sebagian ini betul kan? Sebagian. Yang satu itu sebagian mungkin 5, mungkin 10, sebagian, mungkin 1000 sebagian, 1000 sebagian.
Tapi kamu diukur oleh Allah. Kalau itu hasil dari bumi, lihat saja menanamnya itu diairi dengan air biasa, air beli atau air hujan. Kalau diairi dengan air hujan sudah ditentukan oleh Allah, sebagian itu 10%. Kalau diairi dengan air beli, sebagian itu kalau panen sudah 1 nisab disuruh mengeluarkan 5%. Sudah diatur sebagian. Kalau berupa emas atau perdagangan, macam dagang apa saja, namanya perniagaan, itu ukurannya cuma dengan ukuran emas. Kalau sudah 1 nisab berjalan 1 tahun, itu sebagian itu dikeluarkan 2,5%. Sudah diatur. Kalau hasil dari panen itu pun juga diatur oleh Allah caranya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2. Nah, di ayat 267 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tu'minu fihi wa a'lamu anna Allaha ghaniyyun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah ini pertama, sebagian dari hasil usaha. Itu pun dengan catatan yang baik-baik. Hasil usaha itu kerja, jadi guru, kerja jadi dokter, kerja jadi apa? Bukan gawe omah. Hasil usaha dari kerja yang baik. Hasil usaha bukan berarti ini usaha itu lupa udah pasti usah bikin zakat, bikin sedekah. Ini anfiku itu gak ada batasan, gak ada batasan. Sedekah itu kita ini suki, kapan tuh jadi lawak kasih suki? Tak tahu sedekah. Jadi sedekah ini dianjurkan oleh Allah. Yang pertama hasil usaha, itu pun dengan yang baik-baik. Hasil usaha yang baik-baik, jangan yang buru-buru. Terus yang kedua, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Apa yang dikeluarkan dari bumi? Ada mulai dari tumbuhan mangga, durian, kedelai, kacang, gede-gede, pokoknya yang keluar dari dirinci loh, siji hasil usaha, nomor 2 dari bumi. Iku aku sing ngeluarkan untuk kamu, tapi aku minta sebagian infakkan kayak Allah. Itu pun juga yang baik-baik, betul. Allah memberikan batasan ini.
Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Oh, coba milih sing elek. Tapi itu biasanya naluri manusia. Yang kayak wong sing gak gelem awake gelem gak gelem mangan, gak gelem gawe itu dikene wong biasa. Ini fakta di lapangan panen kelem jumlah 20 sing api-api 15 sing bunyok 3 sing roto ceprot 2 sing dikene wong sing ngene kalau iman dateng aku gula ayam iki golek sing api-api utawa gate milih cedok bakne sing ceprot bakne sing api diberikan kepada Allah. Kalau nggak milih nggak apa-apa, tapi ini disuruh milih yang baik. Jangan kamu mau milih yang buruk, lalu kamu nafkahkan. Sedangkan Rasulullah, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mengincingkan mata terhadapnya. ya lo nggak belum, awalnya lo nggak belum makan, ya tolong. Mulai berkat, ini enak ini, ya, sing enak ya, kan lu nawar, sing gak enak kan. Itu nanti ada gak bodoh ya. Campur aja sing enak, sing gak enak. Ya bisa-bisa dirasa apa aja, mungkin gak enak aja, tapi jadi enak, betul. Lambi yang lek gak sedeng bae. Rono awake mekan to lambine menciut gitu. Ya, gak sedeng kayak ngomong tapi dia itu tidak ada masalah. Tapi lek gak seneng berarti ya. Semua gak seneng lambi. Pak enak buka. Kayak ngomong, ayo gak apa gak seneng kayak ngomong. Wong itu seneng ya. Foto wong iki. Betul. Ini aturan yang diberikan oleh Allah. Kalau kamu ingin jadi yang baik sebelum mati, laksanakan seperti itu. Sebab terus ya Allah di ayat 10 ayat surat 63 tadi loh. Lalu ia berkata, kalau kamu sudah mati nanti, lega belum mengatakan, untuk akan mengatakan kepada Allah. Mending itu. ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa Engkau tidak menangguhkan kematian saya? Sedikit saja nih. Menangguhkan itu. Saya kok mendadak ya Allah, tolong dino kok mati, sakit tolong dino kok pun mati. Kok mendadak sekali ya Allah. Sehingga tolong dino. Kalau sakit 2 tahun kamu kok pun mati ya Allah, kok mendadak. 2 tahun ya termasuk mendadak. Karena 2 tahun itu sedikit waktunya. Walaupun dipandang oleh kita bahwa 2 tahun itu panjang. Kalau kita ada orang terlindas bis pas mati, itu mendadak. Dia akan mengatakan, Rabbana akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa saya tidak ditunda waktu kematian saya? Saya kepelindas bis baru kok mati ya Allah, benar. Bukan kepelindas bis baru kok mati. Apa gak oleh mati? Lek kepelindas. Pak Bu di kuburan itu di alam barzah enggak terus cepat dipukul dengan malaikat dengan gada besi. Berita hadis dari Rasulullah itu, kalau besi ini dipukulkan gunung loh jadi abu. Itu dipukul mendasih wong pas. Gunungnya jadi abu loh. Dipukul kepada manusia, hancur
seluruh-seluruhnya. Tapi mati enggak. Nah itu loh kemudian biasanya udah mati. Mana kuburan, di kuburan saja belum sampai nanti di alam akhir. Karena itu mereka akan protes semacam itu. Kalau dia dipanjangkan sedikit, ditunda kematiannya sedikit, dia akan berjanji fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini ngomong itu, tapi enak apa yang dewi dituduh tadi. Ini kan kunci hidupnya ini sudah dibocorkan oleh Allah kepada kita. Sebab nanti akan banyak orang berkata semacam ini. Namun apa yang dewi saya tunjukkan oleh Allah. Kilo jangan ngomong ini. Berita itu nanti mau angin katanya. Kalau dari Allah itu pasti terjadi. Gak ada yang ragu ini. Pasti terjadi. Karena itu semasa hidupnya orang-orang kafir itu dodone sesek, katene mati sesek, mulai mari mati. Sampai sesek. Makanya kain ada orang kafir. Seperti di Quran surat 6 ayat 125 itu Allah nyatakan, "Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ka'annama yas'adu fis sama." Kami terjemahkan. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Boleh dikei petunjuk katanya biar menerima Islam. Orang-orang yang Islam itu dari agama lain atas dasar penelitian, maka Islamnya kuat. Tidak orang agama lain masuk Islam itu berarti orang cerdas, pinter. Sampai sekarang Waluni, sudah, ya, pendeta kan? Setelah mengadakan satu penelitian, kajian dan seterusnya, dibanding-bandingkan dengan kitab yang satu dengan yang lain termasuk Islam, akhirnya mendapatkan hidayah. Waluni itu masuk Islamnya di Syiah Panjenengan. Tapi ayat Al-Quran akeh balik mriku kali kali. Karena sungguh-sungguh Quran kalau dari selain Islam masuk Islam cerdas. Tapi nek toko Islam lebu agama liya goblok. Jangan stres itu. Tapi nek mau agama liya lebu Islam itu cerdas. Allah itu kalau mau mengangkat, memberikan petunjuk orang yang ditunjuki oleh Allah, dikersakno mendapat petunjuk. Orang yang dikersakno mendapat petunjuk itu artinya orang yang mencari petunjuk. Maka dia diberi dadanya lapang, menurut Islam lapang, menerima 100%, bahkan lebih dari 100% Islam diterima. Sedikit pun tidak ada yang dilakukan dari apa yang dikatakan dalam Islam. Sebaliknya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, dikehendaki oleh Allah
kesesatan itu karena mereka menghendaki kesesatan, tidak mau mendekati petunjuk. Akhirnya Allah menghendaki. Allah kan tinggal berikan satu keputusan saja. Kita kan diberi kebebasan. Karena itu di ayat lain surat Ar-Ra'd di ayat 11 itu Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan kamu. Sampai kapan? Sampai kamu sendiri merubah keadaanmu sendiri. Kamu mau merubah kemana? Kalau tak jalan dua, hidup ini sangat berjalan dua. Malah maaf, apa? Pakai hilang wujud, pakai hilang takwa. Kamu milih kemana? Kamu menentukan hidupmu kemana? Sudah diberi jalan ke Allah. Karena itu tinggal medok saja. Kalau mereka menghendaki mendapat kesesatan, ya Allah menghendaki itu untuknya. Lalu Allah menyatakan begini. Niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi sesak, sempit, susah begitu. Karena apa? Problemnya tidak bisa dipecahkan. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Maunya itu problem diatasi sendiri, bukan iso. Tidak bisa. Problem hidup ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Itu pun kita harus minta kepada Allah. Tidak bisa kita menyelesaikan sendiri. Semuanya datangnya dan semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang tidak dikehendaki mendapat petunjuk, dadanya sesak, hati sendiri. Sesak itu digambarkan oleh Allah seperti ini. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Coba di langit, kita naik tangga saja ke lantai 5, kayak pedang saja. Ya, begitu jatuh kayak pedang. Kalau dia mendaki ke langit, dia orang rasanya susah. Banyak ayat semacam itu. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dengan ayat Allah, Allah akan memberikan pelajaran kepadanya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya ma'isyah yang sempit. Ma'isyah itu kehidupan yang sempit itu sesak. Bukan berarti tidak ada harta diberi. Orang kafir itu kalau mencari harta itu diberi dilos oleh Allah, dilos. Kayak apa? Dibron betul. Uang itu tambah ingkar kepada Allah, tambah diberi. Asal dia itu mau usaha dengan baik, dengan ilmunya diberi dulu. Contoh ya, di surat 6 ayat 4. Surat Al-An'am di ayat 44 itu Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka melupakan peringatan. Peringatan itu Al-Quran diberikan padanya, dilupakan. Jadi mereka mahjurah, tidak mengindahkan. Terus ya Allah,
Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Mestinya ya, awake dhewe ada aturan nggak diindahkan, ya kan? Hukum ditutup, Allah enggak. Wong kafir ini aturan yang ditransformasikan lewat Al-Quran dan hadis, mereka menolak baik secara frontal maupun secara diplomatis. Tolak karena majuro. Allah malah ini, kami membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Senengin apa nih? Dilulu. Wes dia mengingkari tambah dikecil oleh Allah. Dibukakan semua pintu. Itu apa? Itu hidup. Tapi di akhir ayat begini. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lebih gembira, nak seneng dong ketika tadi. Enggak, wah aku senang terus ya Allah. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Konyong-konyong. Berarti diberitakan. Jadi ada sekonyong kotor. Artinya sekonyong-konyong mendadak. Siksa oleh Allah mendadak. Mendadak itu walaupun ada jarak itu mendadak. Siksa itu walaupun masih kurang 70 tahun itu dekat. Karena pasti. Benar. Orang kafir itu pasti disiksa, maka dekat. Kapan siksanya? Wah, masih kurang 2 juta tahun. Dekat karena pasti. Benar. Orang iman akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Walaupun kurang 3 juta tahun, pasti dekat. Aneh, kalau banyak ini berharap kepada Allah, usaha seperti ini, melangkahkan kakinya, membuka pikiran dan hatinya untuk menerima Al-Quran. Dan kita berharap husnul khotimah. Jangan sampai harapan ini diputus di tengah jalan. Husnul khotimah itu karena orangnya istiqomah. Tapi lak tung, yo kadang lak kadang mulai yo udah. Daripada ini aku tak melok ngaji. Daripada aku boleh aku ngaji itu harus profesional. Kalau daripada lak tung, mulai lak tung gitu. Mereka lak ya lak tung. Karena itu banyak ayat Pak Bu yang memberikan motivasi kepada kita. Kafir itu ya, ini kisah pertama. Orang mana ya? Di surah 11. Nih, surah 2. Di ayat 15 itu ada kalimatnya. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilahi amalahu fiha wa fiha la yukhasul. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, menghendaki itu wis kamu ngurusi akhirat belas kamu. Urip donya kalau sore awan bumi dipikir donya ae. Belas kan bikin akhirat. Terus ya Allah. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Apa sempurna? Sempurna. Tangan kita ini loh aku ada 3J10. Lek kalau sing linu sempurna itu. Lek kalau sing pedat sempurna. Allah memberikan secara sempurna. Subhanallah. Tapi wongnya bener-bener usaha dunia. Wis kamu kira akhirat belas donya sing dipikir donya.
gak mikir akhirat, yo gak mikir sholat, gak mikir ngaji, gak mikir sedekah, gak peduli wong liya menjerit, diinjak-injak kalau perlu, disikut-sikut kalau perlu. Yang penting dia mendapatkan dunia. Gak apa-apa, dikeni karena Allah sempurna. Luar biasa. Ditambahkan nih. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tidak dirugikan. Belas. Cuma ayat 16 ini ayat 16 ini. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Maka kalau balas berarti nak urip nang dunya itu wis kaya mati, rodak wis entek. Rodak iku wis entek kan wis digoblas. Nyawa nang dimetu blok. Belum metu. Wis kan wis digoblas. Suwi pakai gak digoblas. Kata suwi pak. Sapi sing gede suwi pak. Jadi kok ali-ali. Bahkan dalam syariat ono wong mati giginya dipatik, ngetes, dipatik, dilapisi, onyokit, onyokit. Gak oleh mati gono kuburan. Nah saya ini saya dua gigi palsu, gue cukup selama kulitnya masih bisa dibuka. Tapi lebih kaku kalau ditekan-tekan, aduh tarik gampang. Selama masih bisa dibuka, suruh ngambil giginya. Ngambil itu didol gak payu, dikasih arah-arah tambah melayu. Suruh nak gigi mbak, melawan tambah. Orang gigi tok kalau orangnya. Yang betul-betul bahaya. Itu udah gak ada di bawah. Nomor 2, kecuali neraka. Oleh rokok. Ditambah lagi. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sing diusahakan di dunia. Biar misalkan tahu dijaluk sumbangan. Karena mereka kafir. Hapus. Ini lenyap itu hapus. Kalau sudah hapus seperti itu, kebaikannya tidak ada, dinyatakan oleh Allah. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Penyesalan yang luar biasa. Urip dibeli terus. Ayo dipikir. Nah itu umur sudah titik nih. Menurut pasti kalau gue dengan gue gak nyekel rubuh. Cek nom ya, nyuk. Soalnya tulangnya otot-ototnya cek kaku. Terus dibure suwita. Kalau buklek Bang. Kadek nyet kelotak buklek wis gak kena 13. Langsung protokol. Bahasa itu gorong keos bangunan keos. Umur sakmu ini loh. Iku lo masih ingat, ciliannya lo masih ingat. Dari kok cetas ya cilian. Iya. Padahal umur sekian, masa kecilnya biar disore baroman sir-siran dan kancane. Iku cek. Dia main kelayanan ini masih ingat. Tapi hidup yang tidak bermanfaat, sia-sia apa yang mereka kerjakan. Karena itu tidak diwong iman yang terbaik. Tidaklah diberi oleh Allah. Seberapa kita terima, tetap kita usaha. Hasilnya itu kita tawakal kepada Allah. Karena itu kita tidak boleh iri.
dunia ini terhadap orang-orang kafir. Gak boleh kita keder. Keder itu bahasa itu loh. Gak percaya. Tidak begini. Keder. Allah mengingatkan di surat 3 ayat 197. Ya. Diingatkan oleh Allah. Ayat 196 itu Allah menyatakan ini. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fid dunya. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Boleh. Kayak jadi keder. Jangan terpedaya. Wong kafir itu bergerak ke bumi itu ngawur. Gak peduli halal ini haram ini halal. Menjadi halal. Ya. Gak peduli milik orang. Gak peduli apa? Jejak kancane, injak-injak kalau perlu, gak peduli. Yang penting dia bisa meraih ke dunia. Itu namanya kebebasan. Jangan kamu terpedaya. Mereka itu kalau mendapatkan berapa sih yang didapatkan? Seberapa yang didapatkan? Itu semuanya tidak akan dibawa. Karena itu ayat 197 Allah menyatakan mata qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kesenangan sementara. Senang tapi dilu. Biyen nggih sak durunge dadi wong sugih. Ya. Gak iso tuku duren, gak iso mangan. Nggih, saat sate. Gak iso tuku duren, gak iso mangan sate. Barang saiki lho duwe-duwe, gak oleh mangan duren. Yo gak oleh mangan sate. Biyen gak iso tuku saiki. Oleh umure tetap dhuwur titik. Lah oleh gak tau mangan to, Pak. Iya. Iki jenenge nasib to. Biyen gak iso tuku saiki gak oleh mangan. Akhirnya gak oleh kabeh di sini. Lha mek dilutak itu. Itulah senang sementara. Setelah itu kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Kemudian dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya. Jadi kembali ke sini. Orang-orang yang kafir itu sesat dodo itu kaan namanya suatu fisama. Seakan-akan dia mendaki ke langit. Kenapa? Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Siksa ini nang dunya ini siksa. Kemudian di ayat ini ayat 100 Allah menyatakan pernyataan mereka minta dipanjangkan umurnya, dinyatakan oleh Allah. Omonganmu itu omongan bagus, ngomong kalau kamu nanti saya berikan umur panjang misalnya, mereka akan tetap berbuat yang tidak baik. Sebab apa? Mereka mau berbuat baik itu karena ada yang ditinggalkan. Ingin berbuat baik dengan yang ditinggalkan. Allah memberikan statement menolak, tidak akan terjadi. Sebab nyawa itu kalau sudah dipastikan keluar, maju sedikit ora iso, mundur sedikit ora iso. Kalau mlebu nang cor-coran tambah men cucu-cucuan.
akan bisa. Hari itu takdirkan Allah. Masih gak corona loh, tidak ada corona. Bendina yang mau mati. Tapi kalau orang ditakdirkan jadi mati karena corona, ya sudah keputusan Allah. Kalau nggak ditakdirkan, ya kita tidak akan sampai kena seperti itu. Cuma usaha itu perlu. Kita tidak boleh sembrono. Tetap usaha untuk mendapatkan keputusannya di tangan Allah. Kamu ini dibatasi dengan barzah. Di barzakhun itu waktu kuburan. Orang yang ahli maksiat itu di barzah itu ada siksaan yang diberikan kepada mereka yang ingkar kepada ayat Allah dan yang berbuat maksiat. Salah satu di antaranya siksanya. Ini salah satu. Kalau di